Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali di dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Senin 17 Juli tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi hari ini dengan judul Memikul Beban untuk Jiwa Mereka. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul Memikul Beban untuk Jiwa Mereka. Sebagai ayat firman Tuhan, 2 Korintus 7 ayat 9, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Paulus berharap bertemu dengan Titus di Troas untuk mengetahui daripadanya bagaimana perkataan nasihat dan teguran yang dikirim kepada saudara-saudara di Korintus diterima. Tetapi ia sangat kecewa. Sebab itu ia meninggalkan Troas dan menyeberang ke Makedonia. Dan di Filipi ia bertemu dengan Timotius. Pembawa kabar yang setia ini membawa kabar yang menggembirakan, sehingga suatu perubahan yang ajaib telah terjadi di antara orang-orang percaya di Korintus. Banyak yang telah menerima petunjuk yang ada dalam surat Paulus dan telah bertobat dari dosa-dosa mereka. Kehidupan mereka tidak lagi menjadi celaan kepada hidup kekristenan, tetapi memberikan suatu pengaruh yang berkuasa untuk kepentingan kesalehan yang praktis. Dengan kesukaan, Rasul itu mengirim surat lainnya kepada orang-orang percaya di Korintus, menyatakan kegembiraan hatinya sebab pekerjaan yang baik yang dikerjakan di dalam mereka. Meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Untuk beberapa lama, Paulus membawa suatu beban jiwa untuk sidang-sidang, untuk jemaat-jemaat, suatu beban yang begitu berat, sehingga ia hampir tidak dapat menanggungnya. Tetapi sekarang, satu sebab kecemasan telah dihilangkan. Ketika kabar penerimaan suratnya kepada orang Korintus, Paulus bersorak dalam kegembiraan. Ia merasa bahwa setan tidak akan menang pada pekerjaan Allah di Korintus, dan dalam perkataan puji-pujian, ia mencurahkan pengucapan syukur hatinya. Jadi saudaraku, ketika Rasul Paulus memikul beban untuk jiwa rohani saudara-saudara yang berada di Korintus, maka dia mengirimkan surat, tetapi surat itu membawa kesedihan, membawa duka cita, membawa kekecewaan kepada saudara-saudara yang ada di Korintus. Tetapi justru dengan surat Rasul Paulus ini, saudara-saudara yang ada di Korintus, mereka menyesali, mereka ditegur oleh karena dosa, oleh karena kekurangan-kekurangan mereka. Sehingga di pihak lain surat itu menyinggung mereka, tapi di sisi lain surat itu telah membuat mereka bertobat.
Demikian pula kadang-kadang keadaan kita. Kita menjadi kecewa oleh karena teguran, oleh karena nasihat. Tetapi dengan teguran itu mungkin kadang kita kecewa. Tetapi justru sudah membuat kita berpikir bahwa kita harus berubah. Maka kekecewaan kita membawa pertobatan dalam diri kita. Seperti ayat ini katakan, sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Kenapa? Karena duka citamu membuat kamu bertobat. Jadi kadang yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Allah untuk membuat kita menyesali akan dosa kita, perbuatan kita, dan kita menuju kepada jalan pertobatan. Sehingga ayat kita hari ini seringkali seorang pendeta dia merasa terbeban. Kalau dia tidak tegur, mungkin karena dia tidak tegur, orang ini tetap senang dengan pendeta itu. Kalau dia tegur, orang itu akan menjadi kecewa. Tetapi justru dengan kecewa telah membawa dia kepada sebuah pertobatan. Jadi kiranya apa nasihat Paulus pagi ini akan menjadi bagian kita semua. Sehingga walaupun ada kadang-kala kita kecewa dengan nasihat, tapi justru kekecewaan itu telah membawa kita kepada sebuah pertobatan. Biarlah pekabaran pagi ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, mari berdoa. Bapa, terima kasih untuk pekabaran firman-Mu yang indah di pagi ini. Kiranya dapat menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami. Kiranya kami tidak berjalan sendiri tapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini, sampai jumpa besok. Tuhan berkati kita semua. Shalom.